kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Dengan membaca, siswa mampu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dengan menyaksikan video, siswa mampu menganalisis kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. Coba perhatikan gambar di samping. Dion sering membawa tas sekolah dengan beban yang berat. Di dalam tasnya terdapat buku, bekal sekolah, dan air minum. Dion selalu memanggul tas ranselnya pada sebelah pundaknya. Ibunya sudah sering menasehati agar Dion tidak melakukannya. Ibu sering berujar agar Dion membawa tas ransel pada kedua pundaknya. Nah, sekarang coba diskusikan dengan teman kelompokmu tentang beberapa pertanyaan berikut ini. Apa yang akan terjadi jika Dion tidak melakukan nasihat ibunya? Apakah rangka akan berubah bentuk jika kita tidak menjaganya? Apa saja ya perilaku kita yang dapat mengubah bentuk rangka? Yuk kita cari tahu jawabannya. Seperti organ tubuh lainnya, rangka dapat menderita penyakit atau kelainan. Penyakit dan kelainan pada rangka dapat mengubah bentuk rangka. Apa saja ya penyakit atau kelainan yang dapat menyerang rangka tubuh kita? Ada yang tahu jawabannya? Penyakit pada rangka ada dua macam. Yang pertama, rakitis. Yang kedua, osteoporosis. Rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Rakitis dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Rakitis biasanya terjadi pada anak-anak usia 6 bulan sampai 3 tahun. Meski umumnya terjadi pada anak-anak, kelainan tulang ini juga bisa dialami oleh orang dewasa. Rakitis pada orang dewasa disebut juga osteomalacia atau penyakit tulang lunak. Rakitis menyebabkan tulang anak menjadi rapuh sehingga memicu kelainan pertumbuhan tulang. Tanda dan gejalanya yang bisa muncul saat anak mengalami rakitis antara lain, kakinya bisa saja berbentuk X, kaki O, atau skoliosis. Selanjutnya, osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Osteoporosis jarang menimbulkan gejala dan biasanya baru diketahui ketika penderitanya jatuh atau mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Pencegahan penyakit rakitis dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan sering terpapar sinar matahari pagi. Hampir sama dengan rakitis, osteoporosis juga membutuhkan konsumsi makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium. Kelainan pada rangka. Kelainan pada rangka dapat disebabkan sikap tubuh yang salah. Contohnya, sikap duduk, sikap berdiri, dan sikap tidur.
Kelainan bentuk tulang belakang karena posisi duduk yang salah dapat dibagi menjadi 3, yaitu lordosis, kyphosis, dan skoliosis. 3 jenis penyakit tersebut memiliki bentuk dan ciri khas masing-masing yang penamaannya sesuai dengan bentuk tulang punggung penderitanya. Lordosis, yaitu keadaan di mana tulang belakang bagian perut melengkung ke depan sehingga posisi perut akan lebih sedikit maju ke depan. Hal ini memungkinkan ini bisa terjadi karena anak terlalu lama ketika bersandar di meja. Posisi yang lain juga bisa menyebabkan kelainan lordosis. Salah satunya karena terlalu sering mengambil beban. Kyphosis, yaitu kelainan bentuk tulang belakang dengan posisi tulang belakang melengkung ke belakang sehingga menyebabkan terlihat seperti bungkuk. Skoliosis, yaitu kelainan bentuk tulang belakang dengan bentuk melengkung ke samping. Hal ini dapat terjadi karena posisi duduk menyamping terlalu lama. Posisi ini bisa terbentuk karena anak salah mengambil posisi ketika menulis. Karena anak ingin mencari nyaman ketika menulis, maka anak cenderung menyamping agar tulisannya bisa terlihat rapi dan bagus. Gangguan pada rangka. Contoh gangguan pada rangka adalah fraktura. Fraktura adalah patahnya tulang, baik seluruhnya atau sebagian, yang umumnya terjadi akibat benturan. Patah tulang dapat disebabkan kecelakaan kendaraan, kelebihan beban, olahraga, atau karena jatuh. Di daerah yang terjadi patah tulang, biasanya timbul rasa nyeri. Fraktura dapat terlihat melalui hasil foto ronsen. Pemulihan patah tulang dapat dilakukan dengan cara pembidaian atau menempatkan benda-benda keras di sekeliling tulang atau biasa juga kita kenal dengan gips. Jadi teman-teman, selain membiasakan sikap tubuh yang benar untuk mencegah hal tersebut tidak menimpa kita, maka kita harus melakukan banyak pencegahan. Misalnya dengan rutin berolahraga dan mengkonsumsi makanan bergizi, terutama yang mengandung vitamin D. Olahraga saat pagi juga sangat baik karena jika tubuh terpapar sinar matahari akan membuat kebutuhan vitamin D dalam tubuh terpenuhi. Selain itu, sesekali lakukanlah peregangan. Dengan melakukan peregangan, maka dapat melemaskan otot-otot yang kaku. Sekarang, silakan perhatikan LKPD kalian. Silakan didiskusikan dengan teman-teman apa yang harus didiskusikan dan kerjakan LKPD-nya dengan benar. Terima kasih.